Nah, jadi konsep integral parsial itu, jadi kelas 11 mungkin tidak cukup waktunya ya, Anda belajar sama guru lain. Ini, jadi kita gunakan integral parsial ini jika selisih pangkat yang di dalam ini tidak berselisih satu. Yang sebelum-sebelumnya itu berselisih satu ya, integral substitusi berselisih satu. Nah, jadi belum pernah sama sekali belajar integral parsial? Belum pernah. Belum pernah ya. Tapi pernah mencoba sebelumnya integral parsial? Ada yang pernah mencoba atau mempelajari? Belum juga, Pak. Belum ya. Nah, oke. Jadi caranya gini ya. Jadi yang berpangkat tinggi ini kita integralkan dan yang di luarnya kita diferensialkan atau turunkan. Jadi caranya gini ya. Kita buat tanda dulu. Tanda. Kemudian kita batasi. Kita batasi saja. Ini turunan. Kalau yang di sini integral. Oke. Nah, jadi tandanya itu pasti kita mulai dari plus, minus, dan seterusnya ya. Jadi selang-seling yang dimulai dengan tanda plus dulu. Nah, yang turunan ini, yang di luar pangkat, yang di luar ada perpangkatan. Jadi yang kita turunkan itu adalah 2x. Nah, dan yang kita integralkan itu adalah 3x kurang 2 berpangkat 6. Nah, ini kita turunkan, ini kita integralkan. Nah, jadi kita turunkan ini sampai dia mendapatkan hasilnya 0. Jadi kita turunkan sampai mendapatkan hasilnya 0. Coba, 2x ini kita turunkan berapa jadinya? 2. 2 ini kita turunkan jadinya berapa? 0, Pak. Nah, berhenti kita di sini. Jadi seandainya di sini berpangkat 3, seandainya berpangkat 3 bagaimana? 6x pangkat 2. Nanti 6x berpangkat 2 pangkat di 2. sini. Habis itu dikalikan lagi sampai ke sini, sampai kita mendapatkan 0 baru kita berhenti. Nah, coba. Yang ini kalau kita integralkan bagaimana? Berapa hasil integral yang ini? 6. 6x. Nah, 6. coba kita buat bentuk umum lah ya, biar mempermudah bentuk umumnya. Jadi kalau kita punya integral AX ya, ini berbentuk AX tambah B ya. AX tambah B berpangkatkan N dx. Sama enggak bentuknya dengan yang ini? Sama ya. Pak. Nah, jadi ini kan kita pakai integral substitusi ya. Misalnya U adalah AX tambah B. AX tambah B berarti DU per DX-nya berapa? DU per DX-nya berapa? A. Oke. Berarti DU-nya saja, DX-nya saja. DX sama dengan DU per A. DU per A. Oke. Nah, ini kita buat bentuk umum ya. Atau kita, ini nanti mempermudah kita mencari integral ini. Berarti integral ini jadinya U pangkat N. Ini DX-nya menjadi apa? DU per A. Per A. Nah, jadinya integral seper A ya jadinya. Seper A integral seper A integral U pangkat N DU. DU ya. Nah, ya jadi kesimpulannya adalah kita buat seper A. Nah, baru kita integralkan. Oke, berarti kalau ini jadinya berapa jadinya? Sepertiga. Sepertiga ya. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau bentuknya ini kalau kita integralkan kita bisa buat bentuk umum 3x kurang 2 ini baru kita integralkan. Nah, coba kita hapus dulu yang bentuk ini bawah ini. Jadi ini jadinya berapa? Sepertiga
baru kita integralkan ya. Integralkan baru jadinya berapa? 6. 1/7. U 3x kurang 2 pangkat 7. 7. Oke. Nah, ini kita lanjutkan lagi, kan ini kan sampai 3 ke bawah ya. Sampai 3 ke bawah. Nah, jadi kalau kita integralkan lagi, berarti 1/3 kali 1/7 kali 1/7. Nah, integralkan lagi yang ini. Berarti kali seberapa? 3 lagi. 1/3. Kali 1/3 lagi. Kali 8. 1/8. Kan 3x kurang 2 pangkat berapa? 8. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja ya. Kita kalikan. Ini cara mengalinya seperti ini. Panahnya selalu panahnya seperti ini ya. Berarti kalau ini min, kemudian panahnya ke bawah. Udah selesai. Jadi hasil perkalian ini, hasil integralnya adalah positif kali 2x kali 1/3 kali 7 kali ini. Berapa jadinya? 2x per 21. 1. 3x kurang 2 7. Pangkat 7. pangkat 7. Kemudian ini min kali 2 kali ini. Kurang 2 per, kita kalikan saja semua. 3 kali 7 kali 3 kali 8 ya. 3x kurang 2 pangkat 8. Nah, bisa nggak kita sederhanakan ini? Berarti 2x per 21 kali 3x kurang 2 pangkat 7. Ini bisa kan disederhanakan jadinya? Ini coret ya. Di sini tinggal berapa? 4, Pak. Jadi dikurang. Nah, jadi tinggal 1 1 per, per ini 21 kali berapa nih? 21 kali kali 12. 12 kali 3x kurang 2 pangkat 8, Pak. ini bisa disederhanakan lagi ya. Bisa kan disederhanakan? Yang berpangkat 7 ini aja kita keluarkan. Berarti 3x kurang 2 pangkat 7. Nah, kita kalikan. Di sini berapa tinggal lagi kira-kira? Tinggallah yang ini 2x per 21 per 21. 21 kurang Berapa tinggal di 1. sini? 1 per 21. 3x kurang per pangkat 1 kan? Iya, Pak. Ya pangkat 1 kan. Ini kan pangkat 1 dikalikan ke sini pangkat 8 ya. Per 21 kali 12. Nah, ini tinggal kita sederhanakan lagi. 3x kurang 2 pangkat 7. Pangkat 7. Nah, ini kita buat penyebutnya berapa nih? Penyebutnya kita buat 21 kali. 21 kali 12, Pak. Bagi ke sini berapa jadinya? 12, 24. 24x. Nah, oke, 24x. Dikurang. Nah, di sini habis ya, tinggal 3x ditambah 2 ya? Iya, Pak. Ditambah 2. Oke. Nah, jadinya 3x kurang 7, kurang 2 pangkat 7. Berapa jadinya di sini? 21x tambah 2 ditambah 2 per, nah ini kalikan saja ya. Ini kan 21 kali 12 berapa nih? Berarti aja 20 kali 12 252. 420 kan? Berapa jadinya? 252 ya? Iya, Pak. 252. 52. Ya, oke. Ditambah C. Nah, ini dia hasil integralnya. Jadi ingat cara mengerjakannya itu yang di dalam pangkat ini kita integralkan. Ingat cara mengintegralkan tadi sudah Bapak ingatkan. Coba kita teruskan lagi. Integral ini bisa masukkan ke konsep dasar juga lah ya. Integral ini yang ke-6. Integral AX tambah B pangkat N apa tadi? Bentar kita pindahkan dulu. AX tambah B berpangkatkan N dx
Itu apa tadi? Sama dengan 1/A 1/A integral integral dari AX tambah B pangkat N. pangkat N. Pangkat N dx. Jadi jangan lupa 1/A-nya dulu, kemudian baru kita integralkan. Oke, mau coba soal yang lain untuk soal yang ini? Integral parsial, mau coba? Biar lebih latih-latih, integral parsial. Coba yang ini, soal yang ini, integral dari 3x kuadrat kali 2x kurang 1 berpangkat 5 dx. Nah, kapan kita bisa menggunakan integral substitusi? Coba sebelum mengerjakan. Kalau ini dalam ini berpangkat berapa? Baru kita bisa gunakan. Pangkat 3. 3, Pak. Nah, sementara di sini dia berpangkat 1. Iya. Nah, jadi kalau setelah diturunkan itu ya tidak berjumpa, dihapus ini ya dengan setelah kita turunkan ya. Silakan selamat mencoba untuk yang ini. Bapak tunggu jawabannya, jangan lupa jawabannya di DM ya. Pasti panjang jawabannya ini. Kita pause dulu ya. Ya. Mau nengok yang apa? Nah, jadi ingat caranya. Pertama kita buat tanda. Kemudian ini dibatasi. Ini turunan. Yang satu lagi kita buat integral. Nah, jadi kita mulai dulu di turunan saja lah ya. Berarti kita tulis 3x kuadrat. Turunannya apa? 6x. Kemudian turunannya 6. turunannya lagi 0. Jadi kalau berhenti setelah kita mendapatkan turunannya 0. Setelah kita buat turunan ini, kita buat selang-seling tandanya plus minus ya. Nah, ini sekarang kita integralkan 2x kurang 1 berpangkatkan 5. Integralnya apa jadinya? Setengah Ya, kali 1/6 1/6 2x kurang 1 pangkat Pangkat 6. 6. Oke. Kita integralkan lagi. Berarti kita terus lagi saja. 1/2. Ini yang di luarnya dulu ya. 1/2 kali 1/6 kali Setengah. nah, baru kita integralkan ya. 1/2 kali 1/7. 1/7 kali 2x kurang 1 2x kurang 1 pangkat 7. Terakhir. Nah, jadi kita terus lagi semua di sini. Lebih sederhana aja kita buat 1/12 kali 1/14 ya. Biar lebih mudah. 1/12 kali 14 kan boleh ya? Kali ya. Baru kita buat 1/2 kali berapa? 1/8 1/8 2x kurang 1 pangkat. pangkat 8. Nah, jadi tinggal kita kalikan ini kemudian ke sini. Jangan lupa tandanya min pindah ke sini. Kemudian ini min plus pindah ke sini. Nah, jadi tinggal dicari saja dan cari bentuk yang paling sederhana saja ya. Tapi kalau di ujian UTBK tidak sampai pangkatnya berpangkat 5 seperti ini ya. Jadi jangan khawatir. Yang penting proses ini bisa kita ketahui dan bisa kita pahami. Kira-kira untuk prosesnya ada yang ditanyakan enggak? Fahim tum? Fahimna. Palestum? Palestina. Argentum? Argentina. Udah lama ya nak mendengar itu. Nah, coba sekarang langsung kita action langsung ke soalnya. Ayo coba di soal yang ini. Kita berangsur-angsur mengerjakan soal UTBK. Silakan mencoba kira-kira optionnya atau jawabannya di option yang mana. Silakan dicoba. Nah, jadi kita buat di sini tanda. Kemudian
sebelahnya diferensial atau turunan, kita buat aja div ya. Kemudian ini integral di MT aja, kita buat integral. Ini plus minus plus. Berarti di sini yang kita turunkan adalah x ya. X. Kemudian di sini berapa? 1, 1. Di sini 0. jadi kita buat x kurang 2, x kurang 2 pangkat setengah ya. Pangkat setengah. Ya. Jadi kan seper A ya. Sini kebetulan A-nya 1, jadi 1/1 tidak berubah. Berarti di sini kita buat setengah tambah 1 berapa? 2, Pak. 3/2 ya. 3/2. 3/2, Pak. 1/3/2 jadinya 2/3. 2/3. 2/3 x kurang 2 pangkat berapa di sini? 3/2. 3/2. Per 2. Nah, kita integralkan lagi. Berarti 2/3 dikali, ini tambahkan 1 berapa jadinya? 5/2. 5/2. 1/5/2 itu jadinya 5. 2/5, Pak. Oke, berarti x kurang 2 pangkat 5/2. Tinggal kita kalikan. Kemudian di sini dan di sini. Ini ya kadang-kadang kita jumpa x kali sin x ya. Jadi kadang tidak bisa kita akal-akali dia menjadi integral substitusi ya. Jadi kita kuasai saja tentang integral parsial ya. Berarti hasil integralnya adalah 2/3 x kali x kurang 2 pangkat berapa? 3/2. 3/2. Kemudian ini dikurang ya, min dikali 1 kali ini. Min 4/15 ya jadinya. Iya, Pak. Min 4/15 x kurang 2 pangkat berapa? 5/2, Pak. 5/2. Nah, ini ingat kita masukkan batas langsung ya. Ini kan sudah hasil integral ya. Di sini batasnya adalah dari 2 sampai 3 ya. Jangan lupa ini dikali di depannya itu 15. Nah, jadi coba kita pindahkan dulu ke bawah di sini ya, biar lebih mudah. Di sini saja. Tinggal kita masukkan saja batasnya. Batas atas dulu kita masukkan. Berarti sini 15. Dalam kurung. Ini 2/3 dikali batas atas dulu ya, kali 3 ya. Kali 3 kali 3 dikurang 2 ya. Pangkat 3/2. Nah, jadi kan itu menjadi 1 nanti ya. Dikurang 4/15. 4/15 kali 3 kurang 2 ya. 3 kurang 2 pangkat 5/2. Ini batas atas ya, dikurang batas bawah. Batas bawah kita berapa? 2, Pak. 2 kan? Berarti kita masukkan lagi ke fungsi kita ini. Berarti 2/3 kali 2. Kali 2 kurang 2. Kan 0 ya? 0, Pak. Kali 0. Oke. Kemudian ditambah. Di sini kan ada juga nanti 2 kurang 2 ya. Kalau 2 kurang 2 masukkan jadinya berapa? Min 4. Min 4/5 kan? Min 4. Ini min dikurang batas ya. Jadi batas atas kurang batas bawah, maka dia menjadi positif 4/15. Di sini 2 dikurang 2 pangkat 5/2. Ini kan hasilnya nanti 0 ya. 2/3 kali 2 kali 0 hasilnya 0. Di sini juga ini 2 kurang 2 kan 0. 0 kali 4/15 juga 0. Berarti tinggal ini saja lagi. Tinggal yang bagian ini habis ya, karena dikalikan dengan 0. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Berarti jadinya 15 dikali berapa ini? 15 kali 2 ya kan? Ini 15 kali 2. Ini 3 kurang 2 1 ya. 1 pangkat 3/2 ya 1. Dikurang berapa? Di sini juga nilainya 1 ya. Berapa di sini? 4/15. 15. Oke, per
15. Jadinya kita dapatkan 15 kali 2 itu adalah 30 dikurang 4, berarti sama dengan berapa di sini? 26, Pak. 26. Berarti jawabannya adalah Oke. Oke ya. Ini untuk integral parsial tinggal kita lazimkan lagi. Misalnya nanti kita jumpa x kuadrat sin x misalnya. Jadi itu perlu kita kuasai dengan cara integral parsial. Nah, sekarang kita coba-coba lagi soal yang lainnya. Yang untuk soal nomor 2, silakan dulu. Siapa yang sudah bisa menjawab, silakan nomor 2. Oke. Jadi untuk soal ini kita hanya memanipulasi bentuk ya. Jadi kan di sini kan x pangkat 3 ditambah x ya. Nah, yang di atas ini yang x pangkat 4 kurang 1 bisa nggak kita faktorkan atau kita bentuknya lebih sederhana? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini sebentar tabelkannya ini tidak jalan ya. Kita coba restart dulu tabelkannya. Oke, coba kita tes lagi tabelkannya. Tidak jalan lagi tabelkannya, sebentar ya. Kita bagi dulu. Oke, ini ada yang terbaru lagi ya jawabannya. Atika Putih. Atika Putih tadi sudah dapat jawabannya tadi ya? Yang selanjutnya, Pak. Yang selanjutnya ya. Oke. Nah, ini yang kita bahas dulu soal ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang x pangkat 4 per 1 ini bisa nggak kita jabarkan lebih sederhana? Bisa, Pak. X pangkat 4 per 1 itu bisa kita buat x kuadrat ditambah 1 dikali berapa? X kuadrat kurang 1. Kuadrat dikurang 1. per yang di bawahnya bisa kita keluarkan x-nya ya. Yaitu x kuadrat ditambah 1 jadinya kan berpangkat atau dikalikan dengan x. Coba x kali x pangkat 2, x pangkat 3, dan x kali 1 adalah x ya. Ingat ini masih berpangkat 2. Ini bisa nggak kita coret ini? Bisa. Ya, bisa ya. Ini bisa kita coret. Tinggallah di sini x kuadrat dikurang 1 per apa? X. Per x. Berpangkat 2. Ingat. Ini kan masih bisa sederhana lagi ya. Ini kan misalnya kita punya A tambah B per C, maka dia menjadi apa? A per C ditambah B per C ya. B per C. Nah, ini bisa kita buat juga. Berarti x kuadrat bagi x berapa? X ya. Atau kita tuliskan saja kita kalau masih ragu. Dikurang 1 per x. Ingat masih berpangkat 2 di luarnya. Nah, jadinya di sini berapa? X kuadrat bagi x. X dikurang 1 per x berpangkatkan pangkat 2. Nah, ini coba kita jabarkan x kurang 1 per x. Jadinya di sini berapa? Enggak. X kuadrat x kali min 1 per x kan A tambah B kuadrat ya. Jadi A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini anggap A-nya x dan B-nya min x. Berarti di sini berapa min 2 ya? Min 2, Pak. 2 ditambah dengan berapa? 1 per x kuadrat. x kuadrat. Nah, ini sudah kita jabarkan, tinggal kita integralkan lagi. Atau yang ini x pangkat min 2 ya kita buat nanti ya. Berarti langsung saja kita integralkan. Berarti 1/3 x pangkat 3 dikurang di sini berapa? 2x. 2x. Ini ditambah dengan berapa ini atau dikurang? Kan x pangkat min 2 ya. Min 2 ditambah 1. Min 1 ya. Min 1 per 1 ya. Min 1 tidak usah kita tulis. X-nya berpangkat berapa?
1. Jadinya di sini 1/3 X pangkat 3 dikurang di sini min 1/x ya. 1/x dikurang 2x ditambah C. Oke, terdapat di opsi yang mana kira-kira? Yang B. Oke, yang lainnya bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kira-kira? Ini kita tinggal memanipulasi bentuk ya. Ini soal SBMPTN 2018 TKPA-nya. Nah, silakan dicoba soal selanjutnya. Kita pause recording dulu. Nah, jadi kalau kita selesaikan ini dengan metode integral substitusi, jadi kita misalkan, misal ya 3 atau kita buat saja U ya. U sama dengan 3 ditambah akar X ya. Ingat, jadi kalau kita mengerjakan integral substitusi ini dan ada batasnya, setelah kita substitusi batasnya pun harus kita ganti ya. Harus kita ganti batasnya. Nah, jadi jika kan ada batasnya di sini. Batas atasnya di soal berapa? Batas atasnya 36, Pak. ya, ini 36. Berarti U-nya jadinya berapa? 6, 9, Pak. DU. Berapa jadinya? U pangkat 3 kan? 36 ya. 3 ditambah akar 36. Berarti jadinya 3 ditambah 6 berarti sama dengan 9. Nah, 9. kalau kan ini batas atas ya, batas bawahnya jika batas bawahnya itu X-nya adalah 1, maka U-nya berapa? Maka U-nya 3 ditambah akar 1 ya. Kenapa akar 1? Karena kan di sini akar X ya. Maka jadinya 3 ditambah 1 sama dengan berapa? Sini 4. Nah, jadi coba kita integral. Ini kita cari dulu DU per DX-nya. Berarti DU sama dengan, atau DU per DX lah ya. DU per DX sama dengan, di sini akar X ini kita integralkan jadinya berapa? Ingat akar kotak. Berarti turunan dalam kotaknya, turunannya 1 per 2 akar X. akar X. Berarti DX-nya itu sendiri apa? Berarti DX 2 akar X DU. sama dengan, ini kan kalikan di sini ya. DX sama dengan 2 akar X dikali dengan berapa? Ini kali ini, DU ya. Benar? Benar, Pak. Nah, jadi tinggal kita substitusikan. Berarti ingat batasnya sudah berubah ya, bukan 1 sampai 36 lagi ya. Sekarang batasnya adalah dari 4 sampai 9 dengan variabelnya kita pakai sekarang variabel U ya. Berarti integral 4 sampai 9 berarti 3 per, ingat akar X kita buat saja, akar X. Ini kita buat apa tadi? 3 tambah akar X ini? U ya. Pangkat berapa di sini? 3/2. 3/2 kali DX kita apa? 2 akar X kali DU. 2 akar X DU ya. Ini akar X-nya bisa nggak kita keluarkan? Atau bisa kita coret? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa dicoret. Jadinya di sini berapa? 6 ya, integral 4 sampai 9. Dari di sini berapa? U pangkat berapa kita buat? U pangkat min 3/2. DU. Nah, jadinya berapa? 6. Ini kita integralkan saja. Min 3/2 ditambah 1. Berapa jadinya? Min 3/2 ditambah 1. Setengah. Min setengah ya? Min setengah. Berarti 1 per min setengah berapa jadinya? 2 kali U pangkat min Setengah dulu. Oke. Ingat, kita masukkan saja batasnya langsung.
Batasnya dari 4 sampai 9. Nah, jadi di sini berapa? Min 12 ya. Min 12. U-nya kita batas atas dulu. Berarti 3 atau buat saja 9 ya. 9 pangkat min setengah. Oke. Ini kita keluarkan saja min 12-nya. Jadi kayak gini. Dikurang berapa? 4 pangkat min setengah. Nah, berarti sama dengan min 12. Ini 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 kali pangkatnya min setengah. Jadi ini 3 pangkat berapa? 3 pangkat min 1. Oke, suara Bapak jelas atau terputus? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kemudian yang ini kan 4 ya. 4 itu bisa kita buat 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dikalikan dengan pangkatnya min setengah. Jadinya berapa? 2 pangkat Min 1. min 1. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja. Berarti sini min 12 kali 1/3 kali 1/3 dikurang 1/2 ya. Kurang 1/2. Kita kalikan saja. Ini min 12 kali 1/3 berapa? Min berapa di sini? Min 4 ditambah. Nah, min 12 kali min setengah jadinya kan ditambah ya. Ditambah berapa? Tambah 6. Berarti sama dengan min 4 tambah 6. 2 ya. Ada di option yang B. Oke. Jadi ingat kalau kita buat integral substitusi, kalau ada batas, setelah kita ganti dia variabelnya, batasnya pun harus diganti. Ini coba untuk menyesuaikan dengan cara yang tadi, soal yang tadi, coba soal yang ini. Ini untuk masih kita menguatkan tentang integral substitusi. Yang ini dulu, kita langkahi dulu beberapa soal yang tadi. Coba integral substitusi yang ini. Yang Bapak tandai checklist ini. Coba, berapakah hasilnya integral substitusi yang ini? Nah, di sini diketahui jika U-nya X tambah 1 ya. Hasil substitusi ini kita masukkan ke sini, maka nilainya gimana ya? Jadi kita tuliskan lagi. U sama dengan X ditambah 1 ya. Nah, jadi di sini batasnya dari berapa? Batas yang diketahui di soal ini. Dari 0 sampai 1 ya. Nah, jadi kita masukkan batas atas. Jika X-nya sama dengan 1, maka U-nya berapa? Maka U-nya berapa? Berapa? 2. 2. Nah, kemudian di sini batas yang diketahui soalnya adalah 0 ya. Jika X-nya sama dengan 0, maka U-nya berapa? 1. 1 ya. Nah, kemudian ini kita coba diturunkan. Berarti DU per DX sama dengan berapa di sini? Turunan dari X. 1 ya. Berarti DX itu sama dengan Oh enggak. Oke. Nah, coba kita dapatkan di sini kan U-nya kan sama dengan X tambah 1 ya. Bagaimana kalau untuk mendapatkan nilai X itu semua harus kita kurangi dengan 1. Artinya X U kurang 1 itu sama dengan berapa di sini? Sama dengan X ya. Ya kan? Kita dapatkan nilai X-nya di sini ya. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Ini integral jangan lupa sudah diganti batasnya, yaitu dari 1 sampai 2. Nah, X ini kalau kita kuadratkan jadinya berapa? X kuadrat itu sama dengan U kurang 1 kuadrat. Ya, jadi jangan lupa nilai X ini bisa kita manipulasi.
Nah, jadi X-nya itu adalah U kurang 1 ya. U kurang 1 kuadrat akar. Ini apa tadi X tambah 1 ini? X tambah 1 ini sama dengan apa tadi? Lupa. U. Pak. dx-nya itu sama dengan dx itu sama dengan du. Udah selesai. Berarti integral 1 sampai 2 u kurang 1 kuadrat akar u du. Kalau salah Pak sudah mempersiapkan satu soal lagi. Nah, coba yang ini, yang Bapak tandain di sini. Ya, coba satu lagi untuk melatih-latih integral substitusi. Nah, jadi di sini kita punya U sama dengan X tambah 1 ya. Nah, jadi kalau kita buat U sama dengan X tambah 1 ini. Nah, ingat jika X-nya sama dengan ini, tengok batasnya di soalnya. Kalau batas atasnya 2, maka nilai U-nya sama dengan berapa? Nilai U-nya sama dengan berapa? 3, Pak. Ya, Pak. Ya, ya. Ya, Pak. Kemudian jika X-nya sama dengan min 1, maka nilai U-nya berapa? 0. 0 ya. Nah, ingat. Kemudian di sini bisa kita ganti ya untuk mencari nilai X-nya. Berarti X-nya itu sama dengan apa? U kurang Kurang 1. Berarti X kuadrat itu sama dengan U kurang 1 Kuadrat. kuadrat. Nah, kita tinggal ini sudah dapat nilai X kuadratnya ini, yaitu U kurang 1 kuadrat. Tinggal kita cari DX-nya. Berarti DU itu sama dengan DX ya. Langsung saja kita buat, berarti DU sama dengan DX, atau DX itu sama dengan DU. Nah, jadi kita langsung masukkan saja, substitusikan saja. Ingat, substitusikan juga batasnya. Batas kita sekarang adalah dari 0 sampai 3. Nah, X kuadrat kita adalah apa? U kurang U dikurang 1 kuadrat. U kurang 1 kuadrat. Nah, akar ini X tambah satunya apa? U. U ya. DX-nya sama dengan DU. DU. Nah, coba kita cek di option kita. Ini batasnya salah. Kemudian ini batasnya juga salah. Yang C juga salah batasnya. Jadi kemungkinan yang benar adalah antara D dan E. Mana yang lebih benar? Yang D ini sama enggak di sini? Beda, Pak. Beda ya. Jadi kalau kita sekarang ganti variabelnya P, berarti integral 0 sampai 3 dari P kurang 1 kuadrat sama enggak nilainya? Akar P dP ya. Nah, jadi kalau kita ganti variabel semua, boleh juga kita ganti variabelnya dengan X. Karena nilainya pasti sama. Berarti X kurang 1 kuadrat. Nah, akar X dx. Ya, jadi boleh saja kita ganti, tidak masalah. Karena nilai ini, nilai integralnya sama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, jadi tidak masalah kalau kita ganti. Kalau kita ganti variabelnya, pasti nilai integralnya sama. Gitu. Oke, Askol, bagaimana? Masih belum diterima jawabannya? Ya, Pak. Masih ke Kita ganti, kan nilai integralnya yang sama. Nilai integralnya sama. Oke, untuk itu soal yang terakhir. Silakan dicoba. Oke. Nah, jadi jika disubstitusikan akar X itu sama dengan sin Y ya, maka akan menghasilkan, ingat, kalau kita mensubstitusikan, pasti nanti batasnya juga berubah. Jadi di antara opsi yang ini, kira-kira opsi mana yang sudah salah jawabannya? Ini batasnya masih sama ya, 0 sampai setengah, 0 sampai setengah, berarti ini pasti nanti jawabannya salah. Jadi kemungkinannya nanti antara C, D, E ya. Jadi kalau kita buat akar X, ini kan akar X ya, sama dengan sin Y. Sin Y.
Nah, ingat ini batasnya dari 0 sampai setengah. Nah, jadi kita masukkan saja. Ini yang kita visual itu kan masih dalam bentuk variabel X ya. Kita masukkan batas atasnya. Jika X-nya sama dengan setengah, maka apa yang terjadi? Berarti akar setengah sama dengan sin Y. Y. Nah, atau bisa kita buat sin Y itu sendiri. Sin Y itu sama dengan akar setengah ini bisa kita buat 1/2 akar 2. Boleh ya? Nah, jadi dapat Y ini berapa? Carilah Y yang menilai setengah akar 2. Kira-kira berapa? Pi per 4, Pak. 45 derajat ya. 45 derajat itu adalah pi per 4. Oke. Nah, coba kita masukkan lagi untuk X yang sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka apa? Akar 0 ya. Akar 0 sama dengan sin Y. Sin Y. Berarti dapatlah sin Y-nya berapa? 0. Sin Y-nya sama dengan 0. Berarti cari nilai sin yang menilai 0. Berarti Y-nya berapa? Y-nya berapa? 0. 0. Oke. Sampai di sini paham untuk mencari batasnya nih. Ini pertama kita mencari batas. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Coba kita kuadratkan kedua ruas ini. Kalau kita kuadratkan kedua ruas ini dapatnya berapa? Berarti X sama dengan di sini sin Kuadrat Y. sin kuadrat Y. Nah, coba ini diturunkan. 2 sin Y cos Y. Mana? 2 Ini sin Y kalau cos Y. kita turunkan berarti kan dx ya. Ini kita turunkan dulu. Ini sama halnya seperti integral apa namanya itu turunan aturan lantai gitu ya. Kita turunkan ya aturan lantai. Berarti kita turunkan dulu. Berarti 2 kali sin Y kali turunan dari ini. Dari sini itu apa? Cos Y. Cos Y. Nah, cos Y. Nah, jadi itu seperti aturan lantai ya. Turunan Anda belajar di kelas berapa turunan? Kelas 12 atau kelas 11? Nah, kelas 11, Pak. Kelas 11 ya. Ini seperti aturan lantai gitu ya. Aturan lantai. Nah, sekarang tinggal kita cari atau kan kita substitusikan saja. Oke, integral sekarang sudah berubah apa ya batasnya ya? Dari 0 sampai berapa batasnya? Pi per 4. Nah, di sini akar X ini kita ganti dia menjadi apa? Akar X kita ganti dia menjadi Sin Y. sin Y per. Nah, di sini kan ada akar 1 kurang X ya. Berarti ini 1 kurang X. Berarti semua ruas kita kurangi dengan berapa? Kalau 1 kurang X. 1 kurang sin kuadrat Y. 1 dikurang sin kuadrat. Oke, kalau ini kan kita buat 1 kurang X ya. 1 kurang X. Berarti itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat Y. Sama ya, sama persis. Pertama kita minkan dulu kedua ruas, baru kita jumlahkan 1 di depannya ya. Berarti akar di sini 1 dikurang sin kuadrat Y. Dan dx-nya kita ganti dia menjadi apa? 2 sin Y cos Y dy. Sin Y kali cos Y ya. dy. dy-nya dy ya. Oke, karena kita turunkan terhadap variabel Y ya tadi ya. Nah, berarti integral dari 0 sampai pi per 4. Ini sin Y. 1 kurang sin kuadrat Y ini sama dengan apa? Ingat. Cos Sama dengan cos kuadrat ya. Akar cos kuadrat itu sama dengan cos
Cos Y, akar cos kuadrat ya. Akar cos kuadrat. Kuadratnya habis karena akar ini. Kali 2 kali sin Y cos Y dy. Cosnya bisa habis enggak? Cosnya bisa habis? Habis, Pak. Di sini habis cosnya. Duanya kita bisa kita letakkan di depan. 2 integral dari 0 sampai pi per 4. Di sini dapatnya sin kuadrat y dy. Oke. Ada di option yang mana ini? Di C, Pak. Ya, C. C ya. Ganti Oke. Y jadi X. Kan bisa kita ganti lagi variabelnya ya. Nilainya pasti sama kan? Nilainya sudah pasti sama. Berarti integral dari 0 sampai pi per 4 dari sin kuadrat X dx. Oke. Ada di option yang C. Yang di D ini yang mananya yang salah? Tidak ada? Tidak ada duanya. Tidak ada 2 di depannya. Berarti ini salah. Dan yang E ini salahnya di mana? Batas sama. Batas atas. Dari 0 sampai pi per 2 ya. Sementara harusnya adalah batasnya dari pi 0 sampai pi per 4. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Waktu kita sudah habis ya. Untuk materi selanjutnya kita ada permintaan kemarin dari temannya itu dari Afif. Kita akan bahas tentang logaritma ya. Itu akan masuk di TPA dan TPS. Jadi jangan khawatir. Minggu selanjutnya kita akan bahas tentang logaritma. Oke, untuk catatan hari ini Bapak akan bagikan di grup WA beserta rekamannya ya. Sekaligus Bapak akan kirim keduanya. Kita stop recording dulu.